akibat. Ini kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kedua, bagaimana ini episode keduanya ini dari kunjungan lapang kita ke Solok tersebut. Ini foto-fotonya. Kita saksikan foto-foto ini dulu. Inilah bagaimana bentuk pertanian kita di Indonesia. Kami mendengarkan ceramah yang mereka berikan, dan ini adalah kami berada di Balitbu nih. Bagaimana penyerahan cenderamata setelah kunjungan lapang itu. Ini Bintek, ini pakai nama lagi ya, lebih bagus lagi ya. Di Badan Litbang Pertanian, Pengembang Benih Kementerian Pertanian. Beginilah mereka menjual benih bibitnya sehingga bagus, terjamin bagi masyarakat yang bila ingin membeli bibit datanglah ke sini. Tapi mereka itu menjual untuk penangkar katanya. Ini oke, inilah perjalanan itu. Kemudian mari kita tengok bagaimana hasil penelitian dari dosennya tentang pertama kesesuaian lahan dari sawah yang ada di Kota Solok. Ini judulnya ini dikonferensikan pada IKAS, dan ini telah terbit pada jurnal yang bukan Conferring IEEE yang teknik Scopus ini pada Q1, di mana di sini dapat kita lihat permasalahannya itu adalah bahwa Solok itu terkenal tadi dengan padi-padiannya, dan terkenal sampai ke seluruh Indonesia, dan juga masih menjadi produksi yang sangat digemari oleh Sumatera Barat dan sentra padi Sumatera Barat, juga seluruh Indonesia. Namun dari kecenderungan iklim, kecenderungan saat ini produksi itu masih fluktuatif berkisar stagnan 4,5 ton saja. Tapi sekarang dengan breeding mereka sampai ada sampai 6,5 ton. Namun cenderung produksi ini menurun karena banyaknya penyakit dan juga blast, kemudian katanya, dan umurnya masih panjang. Jadi itulah yang akan diperbaiki dari breeding. Namun dari penelitian ini kita dari tanahnya, kesesuaian tanahnya bagaimana. Apakah iklim dan tanah itu telah ada perubahan dari dulu sampai sekarang sehingga menyebabkan tidak, dan dulunya adalah S1 sangat sesuai partisipasi tinggi dan sekarang telah mulai turun. Ini adalah peta 3 dimensi Gunung Solok. Apa kita tengok, ini adalah Gunung Talang ini, dan di sini adalah di bawah ini adalah Kota Solok ini, Kodia Solok. Kita kunjung sini, kemudian ada Balitbu di hadapan sini. Ini adalah terdiri dari sub-subdasnya ini. Ada subdas Lembang ini, kemudian Sumani, kemudian Imang, kemudian ini Aripan, dan ini Aripan sini, dan ini adalah Sumani. Dari ini tanah kita ambil di lapangan, kemudian kita bawa keringkan, kita tumbuh halus, kemudian kita keringkan, dan baru dianalisa fisika dengan kimianya. Di sini fisikanya itu kimianya termasuk KTK, kenyuan basah, dan juga silikon tersedianya. Kemudian ada 21 parameter untuk menilai sebuah kesesuaian lahan, dan ini merupakan adalah metode yang digunakan, di mana di sini ada tanah itu kita analisa, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi syarat tumbuh sawahnya, kemudian kita lakukan perbandingan analisa kimia tanah sekarang dengan syarat ketentuan tanah S1 S2, maka kita kelompokkan lalu kita petakan dia dengan menggunakan survei, dan juga dilakukan pengamatan erosi tanah dengan metode USLE. Dan hasilnya ini dari karakteristik landform dari ada Solok dan Kabupaten Solok itu, di mana tanahnya itu merupakan ada ditemukan gunung Talang yang masih aktif, dan ini
menyumbangkan juga unsur hara nih dari abu-abu vulkaniknya, baik silikon maupun sesara yang lainnya. Dan tanah di sini ada kelompok 6 grup, ada Oxy Apludan, Andic Humitropet, tipe Aconido, Erythropoquid, tipe Dystropet, dan tipe Eutropet. Dan distribusi lalu tadi. Dan yang kedua ini adalah soil morphology dan soil physical properties. Ini adalah syarat dari untuk sawah tersebut. S1 ini syaratnya, suhunya ada, kemudian kemiringannya ada, erosinya ada, kemudian drainase sampai kepada silikon tersedianya ada. Nih, 600, lebih dari 600 baru itu golongan S1. Sedangkan 300 adalah S2. S1 ini adalah sesuai, S2 ini agak sesuai, S3 kurang sesuai, dan N adalah tidak sesuai. Yang kita inginkan adalah S1 atau S2 ini. Dari analisa itu, ini adalah tipe tanahnya, distribusinya kita dapatkan, karena ini adalah geologi yang ada di Sumani. Yang warna merah ini adalah geologi ini. Kemudian dari analisa tersebut inilah yang kita dapatkan. FS ini adalah slope dari sampel-sampel yang diamati, ada kurang lebih total sampelnya lebih dari 100. Dan ini PD ini adalah singkatan dari partikel distribusinya, tekstur nih berarti. Kemudian ini adalah S ini slope, kemudian DS ini adalah deep sulfide layer. Berarti ini dari karakteristik tabel 2 ini sangat baguslah distribusi dari partikel, dan juga tidak ditemukan adanya sulfit yang akan meracun tanaman. Density-nya juga di sini berkisar 0,7 sampai 1, dengan PS ini adalah total persen ruang porinya bagus, berarti 74 sampai dengan 66% yang ada di dalam tanah. Kemudian ini adalah dari distribusi dari sifat tanahnya, itu adalah kondisi sawah yang ada sekarang di Dasumani tersebut. Seperti ini yang kondisi sawah. Kemudian ini adalah sawah, faktor pembatas daripada yang ada di sawah sekarang di kesusun lahannya tersebut, di mana ada faktor pembatasnya itu adalah, kita perbesar ini, bisa perbesar kan, nih ada SI sekitar 8,5%, kemudian juga ada ini yang lain-lainnya, tapi yang paling banyak ini tekstur, kemudian silikon, dan juga adalah ini adalah kondisi yang sawah dan limiting factor. S itu merupakan silikon tersedia, T itu adalah soil texture, C itu adalah total karbon, K itu total karbon, C itu adalah kapasitas tukar kation, dan B itu adalah base saturation, kejenuhan basah, dan E itu adalah salinity. Nah, inilah yang menjadi faktor-faktor pembatas ada di sawah tersebut. Limiting faktornya yang menyebabkan tanah ini akan sesuai S1, S2, S3 nanti. Dan ini dari tabel ini dapat dilihat dari geologi, tipe geologi, pH-nya berkisar 5 sampai 6,8. Dan ada bukan 4,9, kemudian EC-nya tidak terlalu berbahaya, total karbonnya tinggi persen, dan A ini adalah alkalinity-nya. Alkalinity-nya juga tidak tinggi persennya. Berarti ini kondisi S1 ini untuk tanaman sawah. Namun SI-nya ini adalah nih SI silikon tersedia, available silikon rata-rata. Kemudian ini 200 sampai 300, ini menandakan defisiensi ya. Karena yang kita katakan 600 itu S1, sedangkan 300 itu adalah defisiensi. Dan ini sudah ketahuan sekarang, Descation S1, CIC S1, tapi S2, kemudian ini umumnya silikonnya ini adalah kecil dari 300. Sementara tadi kita tengok di atas ini, kecil dari 300 itu menandakan nih, S3. Jadi kondisi itu sudah S3 sekarang. Kurang sesuai, itu maksudnya S3 udah ketahuan. Jadi bagaimana potensialnya kita